merupakan versi terbaru yang tidak masuk Indonesia. Merupakan mobil rakyat yang tidak terlalu merakyat di Indonesia. Merupakan mobil sewaan kami di Irlandia. Ini adalah VW Polo terbaru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. VW atau VW, sebenarnya yang paling murah adalah VW Up. Yes, paling kecil. Namun kalau di Indonesia berbeda. VW yang termurah adalah VW Polo. Polo seperti nama cabang olahraga. Ada juga Golf yang merupakan cabang olahraga juga. Cabang-cabang olahraga yang disebutkan tadi memang cabang olahraga yang elit. Sepertinya VW ingin mobil yang berukuran kecil namun masih terlihat elit. Sedikit sejarah mengenai VW Polo. Generasi pertama Polo lahir tahun 1975 dengan kode 86. Seperti polisi-polisi gitu. Ada versi sedannya juga yang dikenal dengan nama VW Derby. Kemudian tahun 1981 muncul generasi kedua dengan kode 86C. Dimensinya lebih besar dari generasi pertamanya, sehingga kategorinya mirip seperti kelasan Ford Fiesta atau kakaknya sendiri, VW Golf, karena dimensinya hampir sebesar itu. Tahun 1994 muncul generasi ketiga dengan bentuk yang lebih modern, meninggalkan desain yang kaku dan lebih membulat khas mobil Eropa tahun 90-an. Oh iya, pada generasi ini juga diperkenalkan tipe sedannya atau station wagonnya. Generasi keempat VW Polo tahun 2002. Mungkin Anda pernah melihatnya di Indonesia. Dengan mata yang mirip-mirip seperti Mercedes-Benz New Ice, namun bentuknya hatchback kecil. Generasi keempat ini sempat masuk ke Indonesia dengan format hatchback 5 pintu dan ada juga yang 3 pintu. Kemudian tahun 2009, VW Polo regenerasi lagi dengan kode 6C yang muncul di Geneva Motor Show. Yes, Polo generasi kelima ini pernah memenangkan penghargaan Car of the Year di Eropa dan New York International Auto Show tahun 2010. Sehingga akhirnya tahun 2017 terlahirlah generasi terakhir dari VW Polo, yaitu generasi ke-6. Ada juga yang versi sedannya namanya VW Virtus, atau simpel saja namanya VW Polo Sedan. Ya, itu di belahan dunia yang berbeda dengan kita. Ada juga yang namanya VW Track, versi murahnya lagi dari VW Polo, namun sama mobilnya. Biasanya digunakan untuk fleet. Kalau di Indonesia ini mungkin Toyota Limo lah. Kembali ke VW Polo yang sewaan ini. Mobil yang kami tes ini merupakan yang facelift, karena terjadi facelift tahun 2021. Desain lampu depannya menjadi lebih keren dan jadi ada lampu LED DRL sampai ke logo lampunya. Ya, secara tampang jauh lebih keren dibandingkan dengan generasi sebelumnya, jauh lebih modern. Sekarang lebih mirip ke VW Golf dibandingkan dengan VW Polo yang generasi sebelumnya. Ini grill Polo aneh juga, setengah bolong, setengah tidak. Ini macam manusia yang lubang hidungnya ditutup sebelah. Yang ini bukan DRL nih, mungkin karena entry level nih seperti cuma krom-kroman doang. Tapi lampunya udah lumayan keren. Lampu belakangnya yang tadinya masih mirip generasi sebelumnya, yang sekarang sudah lebih mirip VW Golf yang baru. Ya, belakangnya jadi lebih keren. Lampunya jadi seperti lampu VW Golf. Ini juga di belakangnya knalpotnya jujur, gak kayak lubang knalpot, tapi ini kayak calon lubang knalpot namun bukan ya. Bagasinya tidak terlalu besar, tapi ini 20% lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini koper, ini bukan koper besar ya, ini koper menengah. Sudah menghabiskan space yang banyak sekali, udah nggak muat lagi untuk koper kabin lagi. Kemarin kami coba dan ini di bawahnya sebenarnya berat sekali lagi kok. Ini di bawahnya ada ban serepnya, bagasinya dengan tool-toolnya, tengah-tengahnya ada ban serep full size dengan ukuran aslinya dia. Ini kalau misalnya mau gedein lagi bagasinya itu sebenarnya bisa dikebawahin lagi. Nah, tuh. Jadi rendah, jadi dalam. Jadi bisa muat lebih banyak seharusnya ya. Cuma kami lebih suka begini. Posisinya lebih di atas. Kalau kita lipat jok, jadi bisa rata lantai. Angkat lagi. Kemudian mesinnya. Yes, ini mobil rental pasti dikasih mesin yang terendah. 1000 cc 3 silinder, macam Ayla kami.
Dan macam Ayla kami juga sudah berturbo, menghasilkan tenaga 95 horsepower dengan torsi maksimal 175 Nm yang kemudian menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox 5 speed manual. Ya, ini ada yang dual clutch juga transmisinya, namun lebih lambat. Klaimnya 0 ke 100 km per jam untuk yang dual clutch 11,3 detik. Kalau yang manual 10,8 detik. Jarang-jarang dual clutch ini kalah. Iya, hanya 3 silinder dan nggak kenceng. Ini intercooler itu tidak ada di depan karena dia tidak pakai intercooler macam radiator itu. Dia pakai water to air intercooler di sini. Secara teknologi canggih, tapi secara tenaga tidak terlalu mengagumkan. Yes, ini yang 1.0 TSI. Sebenarnya ada pilihan mesin lagi, 1.4 TSI, dan ada yang ultimate, paling hebat, yaitu 2000 cc turbo yang terpasang pada VW Polo GTI. Dapat velg yang entry level juga 15 inch dengan ban 185, tebal 65, entry level sekali, remnya juga kelihatan kecil dalamnya. Tapi lubang 5, dan sayangnya di belakang ini remnya itu masih disc. Yes, entry level saya entry level, tapi ini mobil Eropa, kenapa kasih rem disc? Nah, sekarang kita lihat seperti apa isinya mobil ini. Duduk belakangnya, di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Ini lega, nggak lega, tapi lebih besar daripada generasi sebelumnya. Dengkul dengan jok depan, lumayan ada jarak, kaki masih bisa masuk ke bawah. Headroomnya masih oke, nggak ada armrest karena ini entry level. Ada 3 headrest di belakang. Ini headrest yang tengah, kalau misalnya dinaikin gini sangat mengganggu pandangan dari spion tengah. Dan duduknya lumayan, nggak terlalu rebah, tapi ini lumayan enak. Sini. Ada 2 buah colokan USB-C, udah modern, terus nggak ada tempat apa-apa lagi, nggak ada AC belakang, tapi ada kantong 2 di belakang jok depan, ada kantong di pintu juga. Semua pintu plastik keras dan tidak enak, tapi ini belakangnya lumayan proper. Aduh, ini lampunya masih bolam biasa, heran. Kita ke depan. Kuncinya seperti ini, masih model colok ya. Buka tutup kuncinya memang pakai remote, pakai tombol, tapi ini masih model colok, masukin ke steering column. Surprisingly, ini entry level, tapi semuanya ini empuk. Kecuali door trim nggak empuk, tapi ini meja dashboard empuk, sampai ke sini pun empuk, luar biasa. Ini ada seperti, bukan karbon ya, dan nggak berusaha seperti karbon nih, piano black campur sisik ikan. Tombol hazardnya bukan di tengah tapi mencong ke sebelah kiri. Nah, ini head unitnya ini layar yang tidak full amat, tapi dia bisa Apple CarPlay namun tidak wireless CarPlay. Semua fungsi-fungsi mobil bisa diatur di settingan dari dalam. Pas kita terima mobil ini, bahasanya bahasa apa gitu, untung langsung ketemu mengubah bahasanya apa. Ada navigasinya sendiri kah? Tidak ada sepertinya, tapi sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, walaupun pakai kabel, tapi kami sudah cukup puas dengan itu. Puter-puteran AC macam puter-puteran kompor, tapi nggak apa-apa karena ini sudah lengkap dengan pengatur arah. Ini blower, dan suhunya itu tidak pakai angka karena ini lebih konvensional ya, entry level. Yang versi di atasnya dia itu model tombol sentuh, kami tidak suka tombol sentuh ya kan. Shifter manual transmission 5 speed, tapi sayangnya ini tidak seperti mobil Eropa yang agak lebih mahal. Manualnya tuh masuknya tuh kurang satisfying rasanya, masih ada rasa murahnya. Untuk masuk mundurnya ke kiri, ke bawahin, maju gitu. Rem tangan masih pakai rem tangan otot ya, tapi ada lapis kulitnya, sama setirnya juga lapis kulit. Setirnya ini bagus, dipegangnya enak. Jempol kanan untuk urusan instrumen cluster, jempol kiri untuk urusan cruise control. Tapi yang ini tidak dapat cruise control, ini hanya dapat speed limit saja. Dan ada audionya juga buat volume dan next dan previous track. Ini masih mirip dengan model yang lama ini perasaan. Pengaturan lampu sebelah kanan ada autonya dan ada untuk manual self leveling. Instrumen cluster. Nah, instrumen cluster untuk yang versi lebih mahalnya itu full layar. Kalau ini hanya setengah layar, pinggir-pinggir sini bukan layar. Walaupun berusaha pura-pura jadi layar, nih ada biru-birunya. Ini tampilan bisa diganti-ganti. Bisa full speedometer, bisa RPM,
bisa begini yang lebih modern, tapi nggak tahu kenapa tetap terasa kurang oke ya. Ini kan LIM tuh, speed limiter, bukan cruise control sama sekali. Juga bisa ada pengaturan beberapa di dalamnya. Itu adalah ada oil temperature segala tuh, jadi bisa nampilin di tengah oil temperature. Nggak penting sama sekali ya kan. Audio iya penting, consumption penting, tapi kenapa ada temperatur itu. Kembali ke head unit lagi. Audionya yang dihasilkan dari head unit ini dan speakernya itu sangat tidak enak sekali ya, suaranya jelek sekali ya, entry level. Dan suara speakernya tuh hanya di depan, tapi kayaknya tweeternya ada karena suaranya agak lebih ke atas, tapi suaranya sangat tidak enak. Praktisan, kantong pintu lumayan, ada tempat gede seperti biasa mobil Eropa, bisa naruh botol segala. Terus di sini ada tempat naruh sesuatu lagi, ada 2 buah colokan USB-C lagi, sudah tidak pakai USB biasa lagi pada mobil ini. Ada 12 volt power outlet, 2 buah cup holder. Terus ini ada tempat naruh lagi di belakangnya. Ini ada konsol yang kecil, tapi ini konsol juga bisa dipakai sebagai armrest karena bisa dimajuin gini, armrest. Tapi sayangnya nggak bisa diatur ketinggiannya, nggak seperti di VW yang lebih mahal. Cara ngatur ketinggiannya gimana? Kita cari ganjelan di sini, tingginya jadi sesuai. Laci juga, lacinya lumayan besar untuk ukuran mobil ini. Mobil Eropa biasanya posisi duduknya pasti enak dan benar. Di mobil ini posisi duduknya, posisi nyetirnya tuh enak. Walaupun pakai otot tapi bisa dinaik turunin. Senderannya walaupun aneh diputer-puter gitu tapi berfungsi. Setirnya ada tilt dan ada teleskopik. Menghasilkan posisi duduk yang enak walaupun ini manual transmission. Sayangnya ini lampu-lampu ini masih lampu-lampu biasa ya, heran. Ini tidak auto day night, itu lumayan lah bisa day night. Dan ini masih standar VW aja biasa gitu untuk ngatur spion dan lain-lain. Sekarang saatnya kita jalan. Suara mesinnya begitu dia hidupin, karena ini mobil rental ya, kami nggak tahu spek mesinnya seperti apa. Ini diesel bukan ya? Terus kita lihat RPM-nya sampai 6.000. Oh, bukan diesel. Saking kasarnya suaranya, jadi mirip seperti diesel. Yuk jalan. Nah, pas jalan kita nggak perlu menginjak gas, kita tinggal ngelepas rem saja, mobilnya akan ngegasin sendiri biar nggak mati. Jadi kalau lagi macet-macet enak, nggak usah nginjek gas. Kayak GRRS. Tiba-tiba hujan ya kan, ini cuaca di Dublin di Ireland ini mirip sekali sama di Inggris ya, suka hujan, berkabut sih enggak sih, cuma hujan dan terang matahari silau itu sering sekali, makanya mobil banyak yang murah. Dan tadinya kami pikir mobil Eropa itu hanya di Indonesia yang wipernya itu kesek, nggak enak karena kelembapan di Indonesia. Namun ternyata setelah kami coba di Eropa, langsung kita nyalakan wipernya, greget juga. Itulah ternyata begitu. Ntar ada speed kamera. Nah, mengenai kekedapan mobil ini kalau di Indonesia kekedapannya pasti langsung bisa dinilai. Kalau di sini agak susah menilainya karena tidak ada motor-motor ember ya. Mobil ember juga nggak ada. Jadi susah dinilainya, tapi menurut kami kekedapannya biasa-biasa saja karena kami dengar dari road noise bannya. Nah, ini jalanannya mulus tapi suara ban masuk total, sangat masuk. Tapi suara hujan gerimis-gerimis di atap ini nggak terlalu terdengar, jadi atap ini lumayan tebal. Kemudian kenyamanannya itu cukup nyaman karena ini jalanan Irlandia, nggak ada jalan-jalan rusak. Tapi menurut kami ini cukup nyaman, cuma stabilisernya itu agak keras. Memang kalau kena jalanan yang gelombangnya halus tuh akan lebih terasa dibandingkan dengan gelombang yang besar. Misalnya naik kelas tidur, gelombang besar itu akan bermain lebih mulus rasanya. Berapa sih? Oh, 3 kan. Meraung-meraung. Udah lama nggak bawa manual. Duh, wiper berisik. Manual transmissionnya sayangnya ini ngoper-ngopernya tuh agak kurang satisfying gitu loh. Padahal ngeliat bentuk shifternya tuh kayaknya harusnya satisfying, tapi nggak satisfying. Koplingnya nggak seenteng mobil-mobil Jepang yang mobil-mobil di Indonesia, tapi ini koplingnya masih enteng, tidak intimidating. Tuh berisik kan wipernya. Itu agak kering dikit aja. Ini udah berhenti hujannya. Enggak, masih ada gerimis-gerimis dikit.
Kayak ini sama tapi Tante udah Mobi yang megang kamera, sama Mobi 2 di belakang, ya ditemani dengan koper-koper besar nih. Kemudian remnya tuh lebih terasa sensitif karena ini manual, begitu kita netralin udah tinggal berhenti doang, itu kita kadang-kadang suka terasa nginjeknya kedalaman sehingga mobilnya mengganggu sekali. 1000 cc turbo, ya, kedengar kata turbo tuh kayaknya wah mobil kenceng. Sebenarnya tidak. Mungkin karena hanya 95 horsepower, cuma harusnya mobil enteng gini harusnya kenceng-kenceng aja nih kalau 100 ke 120 itu segitu lama. Ya agak nanjak dikit sih, tapi ini mobil terasa pelannya, tapi lumayan lah, di bawah 11 detik mau 100-nya. Nah, tapi ini ada lane keeping-nya. Walaupun nggak ada adaptive cruise control, tapi ada lane keeping-nya dan bisa ngerem sendiri otomatis kalau misalnya kita mau nabrak depan. Ada dua fungsi fitur safety itu. Ya misalnya ini kena garis, dia akan bertolak sendiri gitu setirnya. Bertolak. Tapi enjoy nyetir ya. Visibilitasnya enak, kecuali ke belakang kalau misalnya terus tengahnya naik. Awas. Apa ini? Rasa setirnya juga nggak direct, tapi ini rasanya nyaman, nggak terasa murahan rasa putaran setirnya. Mungkin juga karena dibantu oleh setir yang kulit ini. Gigi 4/5. Ya kalau di kecepatan tinggi segini sih mesinnya halus-halus aja, tapi begitu kecepatan rendah, begitu kita start stop di lampu merah atau di kemacetan, rasa raungan 3 silindernya tuh terasa. Kami nggak ngetes kehematannya berapa dalam kota luar kota karena kami hanya punya waktu 2 hari ngetes mobil ini. Dan sayang sekali memang pada review ini tidak ada rolling shotnya dari luar gitu, karena nggak ada mobil yang satu lagi dan kameramen yang satu lagi untuk di-shoot dari luar. Tapi enjoy nyetir ini. Pasti yang otomatis lebih enak lagi. Karena yang manual menyenangkan sih, nyetir manual di Irlandia di jalanan-jalanan sepi. Kalau di Jakarta sih thank you lah nyetir manual. Oke, kembali ke kecepatan 120 km/jam. Ya, naik. Beratnya 120. Udah selesai. Tidak ada cruise control, hanya speed limiter, kita ikutin speed limiter di 120 km/jam. Jadi kita nginjek gas aja udah, nginjek gas yang agak daleman, dia akan nahan di itu. Hampir sama kayak cruise control, tapi tetap aja beda. Kaki tetap kerja. Jadi sedih nggak ya mobil ini tidak masuk Indonesia? Kenapa tidak masuk Indonesia ya? Sayang sekali mobil ini tidak masuk Indonesia karena sudah dapat dipastikan kalau masuk Indonesia itu mahal, tidak ada yang mau beli. VW Polo yang terakhir masuk Indonesia yaitu generasi sebelum ini, dan itu adalah rakitan India, pasti terjangkau. Nah, untuk generasi terbaru ini, semua Polo yang setir kanan adalah rakitan Afrika Selatan. Semakin jauh dengan Indonesia. Ya, tidak jadi mobil rakyat untuk Indonesia jadinya. Overall, mengenai VW Polo terbaru yang tidak masuk Indonesia, merupakan mobil yang tidak terlalu enak juga. Berisik, tidak terlalu nyaman, sempit, dan pelan. Ya baguslah tidak masuk Indonesia. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.